Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المؤلف أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وآداب النقل ومعروف سائر الصالحين في الدارين آمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini berkat rahmat Allah, berkat inayah Allah, kita semua bisa hadir ke dalam majelis yang mulia ini seperti biasa untuk bermuzakarah tentang kitab Hidayah. Walaupun suasananya Allah banjir di mana-mana ya, hujan, tapi alhamdulillah Allah ringankan langkah kita ke dalam majelis ini. Mudah-mudahan asbab kehadiran kita ke majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni guru-guru kita serta anak-anak kita, turunan kita serta kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas masih masalah penyakit lisan. Sudah kita bahas 7 jenis yang sebelumnya, seperti riba, berbohong, kemudian kemarin sebelumnya banyak sekali ya, sampai 7. Nah sekarang yang terakhir ke-8. Yang kemarin yang ke-6 melaknat orang lain, yang ke-7 adalah mendoakan kejelekan. Nah sekarang yang ke-8, di antara penyakit lisan yang harus kita jauhi adalah al-mizah was-sukhriyah wal istihza'u binnas. Apa artinya al-mizah ini? Bergurau, berjorak-jorak ini yang keterlaluan ya, yang keterlaluan, mizah. Yang disebut al-mizah maksudnya adalah al-hazlul malhum. Apa namanya? Hazal, bergurau yang tercela. Kadang-kadang ada kita sekedar berjarak-jarak biasa-biasa, tapi ada yang sampai keterlaluan, sampai keluar kata-kata kotor, sampai dia memojokkan temannya, itu nggak boleh. Kalau sedar biasa, bergurau biasa boleh. Tapi kalau sudah keterlaluan sampai menyinggung perasaan temannya, itu yang nggak boleh. Ini jangan ya, al-mizah namanya al-hazl al-mazmum. Ya, canda tawa yang tercela. Kemudian as-sukhriyah, dan juga istihanatu, al-istihanatu wat tahqir. Merendahkan orang lain. Ya, seolah dia dengan perkataannya, dengan isyaratnya, begitu, dengan bahasa tubuhnya bisa saja seolah merendahkan teman, itu juga tidak boleh. Itu yang ke-8. Begitu juga al-istihza, mirip-mirip artinya. Dan istihza juga mengolok-olok. Kalau ini mengolok-olok ya, kamu hitam, kamu jelek dan sebagainya, itu ya, mengolok-olokkan ya, itu tidak boleh. Walaupun niatnya awalnya tadi hanya bercanda saja kan, bercorak dan sebagainya, maka usahakan jauh, sebisa mungkin dijauhi. Jadi takutnya kelolosan, nanti tambah tersinggung, nanti bermasalah. Ya lebih bagus saling mengingatkan kebaikan, bicara masalah
tentang tauhid, berbicara masalah iman itu yang baik daripada berjam-jam ngobrolnya yang tak karuan. Nah, begitu. Mending bermuzakarah. Nah, 6 sifat lah bermuzakarah tentang macam-macam, berbicara tentang pentingnya agama. Nah, itu lebih bagus daripada berbicara yang sia-sia. Nah, kata beliau, fahfadh lisanaka minhu, maka jagalah lisanmu dari perbuatan yang tadi itu. Nah, yang tadi apa? Bercanda yang keterlaluan, mengolok-olok temannya. Nah, itu jauhi. Fil jiddi wal hazli. Nah, ini tadi kita tekankan lagi. Baik itu kita mengoloknya serius, betul-betul mengolok, ini mau merendahkan temannya. Wal hazli, maupun bercanda. Nah, ya kan, situ bercanda kan. Situ apa Pak Ishak sebut? Baik itu betul-betul kita memojokkannya itu tadi. Oh, saya niat main-main saja. Ya, main-main maupun serius, kalau sudah memojokkan, mengolok-olok, merendahkan, itu tetap nilainya sama, tidak bagus, tidak boleh. Nah, jauhkan, kata Imam Ghazali. Fa innahu yuriqu ma'al wajhi, karena sesungguhnya hal-hal yang tadi itu menghilangkan kehebatannya, hilang wibawa seseorang. Walaupun ilmunya banyak, walaupun dia bisa ngaji, sholatnya rajin, nah, tapi kalau sudah hobi mengolok-olok, maka turun dia derajat. Nah, maka kita jaga wibawa kita, jaga jaga harga diri kita, jangan terlalu sering mengolok-olok, dan seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi kuma al-wajh, menghilangkan harga diri, menghilangkan wibawa seseorang. Ya, betul. Wa yasqutul mahabata, dan menggugurkan kehebatan. Ya. Tadinya orang kaya, tadinya orang berpendidikan misalkan, tetapi gara-gara merendahkan orang, maka dia sendiri yang akan jatuh. Wa yastajirul wahsyata, menarik al-wahsyah. Yastajiru, menarik daripada, mengundang daripada alham. Al-wahsyah artinya alham wal khuf wal khalwa, mengundang daripada kegelisahan. Nanti dia akan gelisah orang yang biasa itu nanti. Nah, kalau enggak, sekarang besoknya. Atau al-khuf, ketakutan. Nah, Allah alam apa relasinya? Ya jelas di antara yang penyebab dan di antara akibat daripada yang terlalu bercanda, yang keterlaluan seperti yang tadi disebutkan, nanti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan bagi yang mengolok-oloknya. Wa yu'dil quluba, dan menyakiti hati-hati orang lain, menyakiti hati daripada teman-teman kita. Terlalu sering ngolok, ya otomatis kalau sekali mungkin bisa dimaafkan, tapi kalau sudah terlalu sering, maka dia akan membekas. Isi bulan ini sukanya ngolok-ngolok saja, kayak tidak ada kerjaan lain. Maka akan dijauhi sama teman-temannya. Wa huwa mabda'ul lajaj. Nah, dan yang tadi ngolok-olok terus kemudian bercanda yang keterlaluan itu termasuk daripada mabda'ul lajaj. Lajaj atau lujaj? Mabda'ul lujaj, awal daripada pertengkaran biasanya. Apa banyak beberapa orang anak muda, awalnya hanya main-main, kemudian ujung-ujungnya terjadi salah paham, terjadi permusuhan. Nah, itu banyak terjadi. Jadi mabda'ul lujaji, awal daripada pertengkaran, al-ghadab, dan kemarahan. Nah, timbul rasa marah, saling marah, saling bermusuhan. Itu awalnya karena bercanda terus, apalagi saling mengolok. Wattasob,
wat tasarumi. At-tasarum artinya at-taqatu fi suhbah, bisa memutus tali persahabatan, tali persaudaraan. Ya, seperti itu. Biasa kalau sudah timbul pertengkaran, timbul perselisihan, nanti tidak mau saling sapa. Nah, ini bahayanya nanti. Wa yawrisu al-hiqda, dan dia akan menumbuhkan al-hiqda apa? Benih permusuhan. Nah, sama ini bilang bahasanya hampir sama. Maka dia akan menimbulkan benih permusuhan, bibit-bibit permusuhan fil qulubi, dalam hati-hati. Nah, ini bukan, kita kan kalau hati-hati sholat ada hati-hati, maksudnya ini jamak daripada hati orang-orang maksudnya. Di bahasa Indonesia kadang kalau bilang hati-hati kan untuk mengingatkan, tapi maksudnya adalah menumbuhkan pertengkaran pada hati orang-orang yang ada, yang bersangkutan maksudnya kan, antara yang mengolok sama yang diolok, antara yang tadi bercanda sama temannya, itu bisa jadi ujung-ujungnya terjadi pertengkaran, terjadi tumbuh menjadi pecah hati dan lain sebagainya. Fala tumazih ahadan. Nah, ini ditekankan lagi Imam Ghazali katakan, maka jangan mengolok-olok temannya, jangan suka bercanda abadan, ahadan kepada siapapun. Nah, di sini disyarahkan abadan juga, kepada siapapun dan sampai kapanpun. Ya, bukan sekarang dan bercanda tapi besok. Nah, bukan. Tapi sampai kapanpun usahakan tidak bercanda. Kalaupun bercanda sekedar, ibarat kita ini ibarat orang masak itu seperti sihir, sedikit saja Pak. Ya, masak kan satu wajan paling setengah sendok kan, sendok teh yang kecil itu kan. Nah, tapi kalau sihirnya 2 gelas misalkan lah, apalagi 1 sendok air tuh lah, gimana rasa masakannya. Nah, begitu juga dalam hidup ini, dalam bermasyarakat kita. Ya kalau sekedar biasa-biasa, kali mana dia bercanda supaya tidak terlalu bilang, supaya tidak dijuluki nanti dia kaku malaikat. Jadi ke malaikat, iya sudah manusia. Tapi kalau sudah pagi bicara sampai berjam-jam terus sampai melalaikan melalaikan kewajiban ini, ngobrol berjarak-jarak. Nah, tahu-tahu malam sudah jam 12, jam 1, akhirnya jangankan salat tahajud, subuhnya kesiangan. Wah, ini tidak bagus. Nah, maka ini ditekankan, fala tumazih ahadan, maka jangan bercanda kepada siapapun. Lagi di sini disebutkan abadan, sampai kapanpun. Fa in ma'zaka ahadun fala tujibhu. Nah, sekarang kita tak mau bicara, kita tak mau main-main karena kita ingin banyak zikir kan. Tapi ada orang yang mengolok kita, ada yang ngajak kita bicara, bagaimana? Maka fala tujibhu, maka jangan jawab. Nah, bagaimana bagaimana bentuknya? Ya dikondisikan. Ya, dikondisikan. Ya, kalau teman kita boleh kita ingatkan, kalau teman jauh juga mungkin setiap orang mempunyai cara tersendiri. Yang jelas jangan kita layani terus nanti terus menerus, nanti takutnya ujung-ujungnya terjadi permusuhan, dan minimal nanti daripada banyak kita berjorak, banyak kita mengolok-olok dan lain sebagainya, nanti kita tidak termasuk dalam firman Allah SWT, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, beruntung aflahan seorang orang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh orang-orang
sungguh orang ini, orang mukmin ini jadi orang beriman, beruntung betul. Ya. Lebih beruntung daripada orang yang tidak beriman. Tapi nanti dari orang iman pun nanti berkelas, ada derajat-derajatnya. Nah, ada yang lebih beruntung. Siapa itu? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholatnya. Nah, kita minimal kalau belum bisa khusyuk, ya kita usahakan sholat kita persiapkan di awal waktu. Sebelum sholat sudah persiapkan dulu. Biasanya kalau sudah qamat baru persiapan, baru wudu, akhirnya keburu-buru hilang khusyuknya, gitu kan. Apalagi yang tidak berjamaah di rumah, terus nanti kanan kiri macam suara musik, kamu suara orang main-main, sudah susah akan dapat kekhusyukan. Tetapi kalau kita sholatnya dengan awal waktu, apalagi sekarang kita berpikir mana khusyuk, mana yang lebih khusyuk, orang yang sholat subuh dengan dipersiapkan wudu sebelum azan subuh, dapat tahajud mana-mana 2-4 rakaat, kemudian nanti berjalan dengan pelan-pelan sambil baca doa, karena nanti untuk sholat subuh pun ada doanya seperti sudah pernah dilewati di awal-awal. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir rawibina ilaika wa bihaqqi man syaya hadza ilaika. Banyak dia doanya sambil jalan. Kemudian nanti antara dapat sholat sunat tahiyat masjid sama qabliyah subuh ada doanya lagi. Kemudian dia sholat subuh berjamaah dengan tenang. Nah, orang yang seperti ini dengan orang yang bangun jam 6 misalkan, jam 6 lebih seperempat, kira-kira khusyuk kan? Nah, tentu yang khusyuk ya, tentu lebih bagus insya Allah yang pertama. Nah, maka orang-orang yang khusyuk sholatnya ini termasuk orang yang beruntung. Pada aflahal mu'minun. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk, orang yang beruntung. Yang mana yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Yang kedua, orang yang beruntung itu siapa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua adalah ciri orang yang beruntung, orang beriman yang beruntung adalah yang menjauhi daripada perbuatan sia-sia. Nah, apapun perkataan sia-sia, duduk-duduk yang sia-sia, berjalan ke tempat yang sia-sia, melihat sesuatu yang sia-sia, nah, itu semakin dijauhi maka dia akan beruntung. Nah, diganti dengan beribadah, dengan zikir, dengan mutalaah kita, membaca kitab buku-buku yang bermanfaat, itu lebih bagus daripada seperti tadi saling ngolok, nimbal lagi, balik lagi, bukan semenit 2 menit tapi berjam-jam. Nah, itu maka minimal kita sudah terhindar dari sifat ini. Nah, kalau kita sudah menghindari sifat ini, maka insya Allah mudah-mudahan Allah golongan kita orangnya beruntung. Nah, masih banyak nanti ayat-ayat yang lain, hanya saja syahidnya kita ambil tadi bahwa kalau kita bisa menghindari dari sifat yang tadi itu, bercanda, ya, kemudian mengolok-olok, nah, mudah-mudahan kita termasuk orangnya beruntung. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, fa'in mazahaka ahadun fala tudihu. Jika ada orang yang mengajakmu untuk bercanda, bergurau, dan kita tahu pasti dia kalau sudah bercanda ini sudah bisa dia sebentar, nah, maka gimana cara menghindar? Oh maaf, saya lagi saya mau bantu ibu saya, maaf ya, gitu. Oh maaf, saya mau ada pergi tali. Tidak perlu kita ceramahi langsung, wah nggak usah, ini kata ustadznya begini-begini, karena nanti kalau perlu bapak ayah kita bawa untuk talim aja lebih bagus. Kalau tujibu, maka jawab wa'arid, dan palingkanlah, ya, berpaling. Nah, tapi
tentu dengan cara-cara yang baik. Wa a'rid anhum, dan berpalinglah dari mereka, orang-orang yang suka bercanda tadi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka orang-orang yang suka bercanda, bergurau, yang berlebihan ini, dia akan bosan sendiri. Ini tidak ada lawannya ini. Ini kenapa dia akan terus-terus bercanda? Karena ada lawannya kan. Sama kayak orang main bulu tangkis. Kenapa dia mau main bulu tangkis? Karena ada yang lawan. Begitu juga orang berghibah, orang yang ini yang disebutkan di sini, bercanda berlebihan, itu juga kenapa terjadi? Karena ada lawan. Kalau tidak dilawan, kalau tidak di diladenin ya, itu tidak akan terjadi. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama, maka dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang alladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Di dalam ini ada dalam surah Al-Furqan, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha. Banyak ayat ini. Ini walladzina wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Jika jadilah engkau termasuk orang-orang yang ketika lewati orang-orang yang law, orang yang suka alladzi yanbaghi ay yatraha min al-kalam qabil, ya orang-orang yang suka dalam keadaan lalai, ya ngobrol lalai, maka marru kirama, ya ay amirina bil ma'rufi nahina 'anil munkari in ta'allaqa bihim amrun aw nahmun aw isyarah. Artinya di sini ditafsirkan ketika kalau secara harfiahnya, ketika kalian melewati orang-orang yang lalai, sedang berbuat lalai, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, saling mengolok dan lain sebagainya, maka marru kirama, maka berjalanlah dengan cara yang mulia. Marru kirama, ya. Apa maksudnya marru kirama? Berjalan dengan cara mulia, tidak ikut-ikutan. Bahkan kalau dia kita ada dengan kebaikan, ya, bagus lagi. Kalau kita sedang keluar, langsung di situ. Walaupun sebenarnya walaupun sedang tidak keluar, kalau kita ada jiwa dakwah di situ, maka kita bicarakan kebesaran Allah. Ya, alhamdulillah kita ingatkan Allah bahwa kita ini hidup sementara, itu kan. Walaupun sedang tidak jauh lah, walaupun tidak sedang keluar, boleh saja, bagus. Kalau kita ini hidup sementara, akhirat lama-lamanya, begitu kan, kita target. Setelah dia tak terima, yang penting itu kita bagus untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Nahi munkar kalau memang di situ ada yang diharamkan, ada minuman yang diharamkan, ada perbuatan yang diharamkan, maka kita disuruh untuk nahi munkar. Itu maksudnya marru kirama. Ketika melewati orang-orang yang lalai, maka berjalan dengan cara yang mulia. Kemudian fahadihi majami'u afatil lisan. Ya, yang demikian tadi maksudnya yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan yang lalu, yang 8 jenis penyakit ini, itu adalah termasuk afatul lisan. Yang ketiga ghibah, bohong, ghibah,
kemudian pertengkaran, jidal, berbantah-bantahan, kemudian apa lagi banyak, laknat, kemudian doa kejelekan, kemudian yang terakhir adalah bercanda, ngolok-olok. Ya, yang 8 jenis ini adalah termasuk afatul lisan. Nah, fahadihi majami'u afatul lisan. Yang demikian yang 8 ini adalah kumpulan-kumpulan daripada penyakit-penyakit lisan. Wala yu'inuka alaihi illa al-uzlah. Maka la yu'inuka alaihi illa al-uzlah. Kata beliau, tidak akan kita selamat dari perbuatan-perbuatan yang tadi kecuali dengan cara uzlah. Apa artinya uzlah? Menyendiri. Masya Allah. Artinya banyak-banyak menyendiri. Nah, ini zamannya Imam Ghazali, Masya Allah, zaman tahun sekitar 400 Hijriah, 1000 tahun yang lalu saja sudah suruh banyak-banyak beruzlah, banyak-banyak beruzlah, banyak menyendiri, tidak terlalu banyak bergaul. Bergaul bagus kalau mendatangkan kebaikan, kalau untuk ya seperti tadi amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kalau bergaul ternyata di sana lebih banyak madaratnya, maka lebih baik adalah menyendiri. Kata beliau. Ya, ini maksudnya wala yu'inuka alaihi illal uzlah. Ya, karena kalau mau tidak mau, kalau banyak bergaul dengan orang, ya tapi tetap ada pengecualian. Kalau memang yang kita teman kita gauli orang soleh, orang yang ahli ibadah, ya bagus. Nah, ini uzlah daripada orang-orang yang banyak lalai. Nah, bagaimana caranya? Ini maksudnya adalah nasihat dari Imam Ghazali. Bagaimana caranya kita menjauhi dari sifat-sifat tersebut? Nah, berbohong, kemudian namimah, mengadu domba, kemudian yang tadi itu. Nah, caranya bagaimana? Maka yang pertama adalah uzlah. Nah, banyak menyendiri, keluar seperlunya saja. Ya, keluar rumah, kemudian silaturahmi, nah, cukup sudah balik lagi. Nah, itu namanya uzlah. Tidak harus uzlah nanti di gua-gua, maksudnya tidak ada. Warga kita kan kita uzlah ini menyendiri harus dia di gua, cari gua atau cari belakang gunung, tidak dia harus seperti itu. Uzlah ini menyendiri. Tapi kalau dia berjamaah, tapi untuk kebaikan seperti ta'lim, seperti i'tikaf, nah itu maka lebih bagus. Tapi kalau di situ di luar ada perkumpulannya itu tidak bagus, maka kita menjauh. Nah, itu maksudnya. Kemudian au mulazamatis shamti. Yang kedua adalah mulazamatis shamti. Berbanyak diam. Mulazamah as-samt artinya ya, banyak diam sudah. Tidak terlalu banyak berbicara. Illa biqadri darurati. Berbicara itu tidak boleh banyak bicara kecuali untuk kadar darurat saja. Artinya kalau memang ada maslahatnya, seperti berdagang, seperti guru mengajarkan, kan tidak mungkin mengajarkan diam saja. Pak guru kenapa diam? Saya disuruh diam. Bukan itu maksudnya. Kalau memang tidak ada perlunya, maka banyakan diam saja. Ini biqadri darurat. Faqad kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yad'u hajaran fi fihi liyamna'uhu dhalika min al-kalami bi ghairi darurah. Nah, ini diriwayatkan dulu sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu pernah menaruh batu di mulutnya. Batunya, mulutnya ditaruh batu. Liyamna'uhu dalika minal kalam. Untuk apa? Apa tujuannya? Liyamna'uhu minal kalami bi ghairi darurah.
supaya mencegah daripada perkataan-perkataan yang tidak mendesak turun. Jadi beliau itu Masya Allah, sahabat Abu Bakar mengeluarkan perkataan itu hanya darurat kalau memang dibutuhkan. Nah, selain itu ini dalam satu riwayat ya. Walaupun riwayat lain juga beliau mengajarkan Al-Quran juga kan. Tapi dalam satu keadaan tertentu wallahu a'lam, maka beliau lebih baik masukin batu. Bahkan beliau mengatakan hadzal wa yushiru ila lisanihi, dan beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Beliau mengatakan hadzal ladzi awradanil mawarid, lisan ini adalah yang membawaku kepada al-mawarid, yang mengantarkanku kepada al-mawarid. Apa artinya al-mawarid? Al-mahal, tempat-tempat. Maksudnya lisan ini bisa membawakan aku kepada kebaikan, bisa saja kepada kejelekan. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang menjadi sampai kepada kebaikan itu sebab lisan ya. Kenapa dia dapat kebaikan? Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Tetapi kebalikannya, na'udzubillah, betapa banyak dengan sebab lisan ini mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan. Alladzi awradanil mawarid. Ini masyhur, ini apa namanya, terkenal riwayat ini ya, dari Sayyidina Abu Bakar. Alladzi awradanil mawarid, lisan ini yang sering menyampaikan kepada tempat-tempat. Tempat-tempat ini seperti apa? Bisa saja dia tempat itu kebaikan, bisa juga kejelekan. Fahtariz minhu bijuhdika, maka beliau Ghazali katakan, maka hati-hatilah dari lisan ini, bijuhdika, dengan sungguh-sungguh. Fa innahu aqwa asbabi halakika, karena sesungguhnya lisan ini paling kuat yang menyebabkan kerusakan fid dunya wal akhirah. Sampai di kemarin kan, kalau mata, telinga itu kan beberapa bab saja kan, beberapa halaman. Nah ini untuk lisan ini sampai beberapa halaman. Karena apa? Saking bahayanya lisan ini. Betapa banyak kerusakan disebabkan karena lisan. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya Allah jadikan lisan kita ini lisan yang selalu berzikir kepada Allah, lisan yang selalu membaca Al-Quran dengan mentadabburi artinya. Nah, kemudian lisan ini jadikan sarana untuk dakwah ila Allah. Nah, amal ma'ruf nahi munkar ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Sirrul Fatihah. Selanjutnya kita doakan jemaah kita, siapa nih? Aminullah sama Pak Toyib yang sudah meninggal minggu kemarin ya. Kemudian Pak Aminullah, kita doakan mudah-mudahan mereka berdua diampuni segala dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, kemudian diluaskan kuburnya, kemudian dijauhkan dari azab kubur, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang saleh, bersama para nabi, para syuhada wassalihin, dan kelak diberi hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadini yang ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu juga orang tua kita, bapak atau ibu kita yang sudah meninggal,
kakek nenek kita, guru-guru kita, kemudian saudara-saudara kita yang sudah meninggal, karena diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima amal ibadahnya, diberikan kelapangan kuburnya, diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikuburkan bersama orang-orang yang saleh, diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah dan para kurnia yang saleh. Bila qadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.